Andai kata kita hitung tahun-tahun itu dari pembayatan dirinya di Mekah, sampai keluarnya Dajjal niscaya kita dapatkan 10 tahun lebih. Pada mulanya terjadi pembayatan, kemudian berlangsung perang melawan Bani Kalb. Sesudah itu Al-Mahdi bergerak menuju Damaskus, untuk menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota negara Islam sebelum pertempuran besar. Lantas dijalin perjanjian damai atau gencatan senjata. Allah mengetahui berapa lama masa gencatan senjata itu, selanjutnya terjadi perang aliansi. Lalu pengkhianatan Romawi terhadap perjanjian damai yang diiringi dengan aksi mereka memobilisasi pasukan untuk pertempuran kolosal. Diriwayatkan pada sebagian atsar bahwa lamanya mobilisasi pasukan untuk pertempuran itu 9 bulan penuh atau hampir 1 tahun. Selanjutnya, antara pertempuran besar dengan dibebaskannya kota Konstantinopel berselang masa 6 tahun dan selanjutnya Dajjal muncul pada tahun ke-7. Maka rangkaian peristiwa-peristiwa yang berurutan seperti ini tidak terbayangkan akan selesai dalam waktu kurang dari 10 tahun. Karena sejak mobilisasi pasukan Romawi untuk menghadapi pertempuran besar sampai munculnya Dajjal saja 8 tahun lamanya, disinilah letak persoalannya. Bagaimana bisa dibayangkan sisa usia Al-Mahdi setelah dibayat menjadi pemimpin kaum muslimin hanya 7-9 tahun saja, padahal dialah yang mengimami Isa alaihi salam pada akhir masa hidup Dajjal? Persoalan ini dapat ditepis dari beberapa arah, di antaranya. Pertama, atsar-atsar ini menunjukkan lama berkuasanya Al-Mahdi sebagai khalifah yang berdaulat, yakni menunjukkan jeda waktu kelapangan dan kelonggaran yang manusia hidup bersama Al-Mahdi sesudah beberapa pertempuran. Yang dimaksud bukanlah seluruh waktu yang dipergunakan oleh Al-Mahdi sejak dia dibayat sampai era sesudah Dajjal. Bantahan pertama ini dikuatkan dengan fakta bahwa ada sejumlah riwayat hadits yang mengisyaratkan lama kekuasaannya Al-Mahdi. Kekuasaan Al-Mahdi sebenarnya tidak jelas kecuali sesudah dia menerjuni berbagai pertempuran. Begitu pula ada keterkaitan antara tahun-tahun tersebut dengan tersebar luasnya keadilan dan meratanya kelapangan secara umum. Inilah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lamanya Al-Mahdi berkuasa dalam sejumlah riwayat adalah lamanya periode kokohnya kekuasaan, keadilan tampak menonjol, dan kelapangan muncul di segala tempat. Jika yang dimaksud bukan seperti itu, maka permulaan era pembayatan Al-Mahdi sampai turunnya Isa alaihi salam dianggap sebagai era fitnah, perang, dan krisis yang serius. Di samping itu, pendapat ini juga dikuatkan dengan keterangan yang termaktub pada sejumlah atsar yang berderajat dhaif yang menuturkan bahwa Al-Mahdi memerintah selama 21 atau 22 tahun. Berdasarkan lafalnya ada isyarat tentang lamanya seluruh masa kekuasaan Al-Mahdi. Termasuk di dalamnya 7 tahun masa kestabilan kekuasaannya dan penuh dengan kelapangan. Demikian juga As-Sulami memaparkan sejumlah atsar yang menunjukkan angka yang berbeda dengan yang saya sebutkan. As-Sulami meriwayatkan sebuah atsar dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Al-Mahdi memegang kendali kepemimpinan selama 30 atau 40 tahun. Dari Dinar bin Dinar, dia berkata, sisa kekuasaan Al-Mahdi itu 40 tahun. Muhammad bin Hanafiyah berkata, Khalifah dari Bani Hashim turun di Baitul Maqdis, kemudian dia Al-Mahdi memenuhi bumi dengan keadilan, membangun Baitul Maqdis dengan bangunan yang belum pernah dibangun semisalnya. Dia berkuasa selama 40 tahun. Terjadilah perjanjian damai dengan Romawi di masa pemerintahannya, pada 9 tahun terakhir dari sisa masa kekhalifahannya. Dari Artaf, dia berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Al-Mahdi hidup selama 40 tahun. Dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, dia berkata, Al-Mahdi berkuasa selama 19 tahun dan beberapa bulan. As-Sulami, Ukat Abdurar. Atsar-atsar yang beragam ini sudah diriwayatkan, kita amati di dalamnya, ada perbedaan yang amat nyata tentang lamanya masa kekuasaan Al-Mahdi. Cara mengompromikan masing-masing atsar ini dengan hadits-hadits sahih yang sudah dipaparkan sebelumnya adalah masa kepemimpinan Al-Mahdi itu lebih dari 9 tahun. Akan tetapi era kestabilan kerajaannya, kemakmuran, serta keadilan meliputi seluruh rakyat dengan merata antara 7-9 tahun saja. Kedua, bisa jadi yang dimaksud dengan lamanya di sini adalah masa kestabilan kekuasaan Al-Mahdi dalam arti yang sebenarnya sampai kematiannya yang terjadi sebelum munculnya Dajjal. Selanjutnya yang menyempurnakan program-programnya adalah khalifah penggantinya. Sejumlah atsar memang mengisyaratkan hal ini. Adapun kaitannya dengan kelapangan hidup yang dijalani rakyat dan keadilan yang meliputi bumi secara menyeluruh pada zamannya.
Maka dengan lafalnya, dapat dijelaskan bahwa semua itu berlangsung sesudah didapatkan ghanimah dari Bani Kalb dan dari perang koalisi yang diterangkan dalam haditsnya dengan kalimat, kalian selamat dan kalian mendapat rampasan perang. Begitu juga dengan rampasan perang dari pertempuran kolosal. Di samping itu apa yang terjadi menjelang kemunculan Al-Mahdi, yakni terbukanya perbendaharaan dari Sungai Eufrat dan yang lainnya, dan ini mungkin juga terjadi pada periode itu keadilan dan kelapangan tersebar luas bila dilihat dari pihak kaum muslimin. Khalifah memberi mereka sebagian dari harta berlimpah yang dia dapatkan sebagai rampasan perang, dan ini sekaligus membuktikan bahwa dia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kelaliman. Adil terwujud dengan kembali diberlakukannya syariat Allah pada seluruh wilayah yang dia kuasai serta hasil positif yang muncul dari pemberlakuan syariat Allah itu, yakni disempurnakannya keberkahan dari langit untuk mereka. Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa orang yang mengimami Isa alaihi salam bukanlah Al-Mahdi, akan tetapi Khalifah penggantinya. Hadits yang bisa dijadikan pegangan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa bin Maryam alaihi salam turun. Lalu pemimpin mereka Al-Mahdi berkata, kemarilah, imamilah salat kami. Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebagian mereka adalah pemimpin untuk sebagian yang lain, sebagai penghormatan Allah untuk umat ini. Atsar ini disebut oleh Dr. Abdul Alim Al-Bustawi. Dia menyandarkannya kepada Nu'aim bin Hamad pada kitab Akhbar Al-Mahdi, dan juga Al-Harits bin Abi Usamah pada musnadnya, dinukil dari Ibnul Qayyim ketetapannya terhadap hadits ini dengan tuturannya, sanad hadits ini jayyid baik. Dia juga mengomentari hadits ini dengan kata-katanya, sanadnya sahih. Pemimpin Al-Mahdi di sini bukanlah Al-Mahdi Muhammad bin Abdillah, akan tetapi Khalifah penggantinya, sehingga penyebutan kata Al-Mahdi di sini termasuk penyifatan saja, bukan identifikasi orangnya. Yang seperti ini biasa dikenal pada semua Khalifah Rashidah. Sehingga masing-masing dari mereka juga boleh dan sah-sah saja bila dinamai dengan Amir Al-Mahdi pemimpin Al-Mahdi. Pemahaman seperti ini dipersaksikan kebenarannya oleh sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang Khulafaur Rasyidin. Maka wajib atas kalian memegangi sunnah dan sunnah para Khalifah pengganti Nabi yang mendapat petunjuk dan bertindak lurus. Air At-Tirmidzi Al-Ilm, hadits No. 2815, dia berkata, hadits ini Hasan Sahih. Umar radhiyallahu anhu membenarkan adanya penyifatan Al-Amir Al-Mahdi, demikian juga pengganti Al-Mahdi, dibenarkan juga untuk menyifatinya dengan Al-Amir Al-Mahdi. Inilah metode kompromi nas-nas yang mungkin dilakukan. Hal yang menguatkan pemahaman ini adalah ibarat anas pengertian nas yang pemakaiannya dalam keadaan yang tidak biasa, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak bersabda dengan kalimat, lalu Al-Mahdi berkata, sebagaimana yang sudah biasa dikenal pada mayoritas nas yang ada. Tetapi beliau bersabda, lalu pemimpin mereka Al-Mahdi berkata. Pada riwayat lain, lalu memimpin mereka seorang lelaki yang salih. Pola kalimat seperti ini bisa jadi menunjukkan bahwa yang dimaksud sangat mungkin selain Al-Mahdi. Wallahu a'lam. Disifatinya Al-Mahdi dengan Amir di sini sebagai isyarat yang menunjukkan kesalihannya. Bukan untuk menunjuk orang yang tertentu. Adapun atsar yang saya riwayatkan dari Ibnu Sirin, dan di dalamnya termaktub penjelasan darinya, bahwa Al-Mahdi sendiri yang mengimami Isa alaihi salam, sangat mungkin perkataan dia adalah ijtihad darinya, atau pemahamannya yang didapatkan dari hadits sebelumnya. Persoalan kedua. Persoalan kedua ini bertitik tolak pada persoalan pertama, karena pendapat yang menyatakan bahwa keseluruhan masa pemerintahan Al-Mahdi adalah 7-9 tahun, dan pada tahun-tahun itulah kemakmuran yang merata itu ternyata tidak sesuai. Karena pola kalimat yang menerangkan periode pertama dan yang terbayangkan adalah masa itu berlangsung lebih dari 10 tahun. Ini sebagaimana yang diterangkan, seluruhnya berisi fitnah dan perang. Lalu kapankah era kelapangan yang dimaksudkan dalam hadits-hadits tersebut? Bantahan terhadap persoalan-persoalan ini dapat dijawab dengan apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yakni bisa saja ada berbagai kemungkinan di sana. Kemungkinan pertama, hadits-hadits yang sebelumnya mungkin saja menunjukkan sebatas situasi kondusif pada era Al-Mahdi saja dan bukan seluruh masa kepemimpinannya, artinya di tahun-tahun ini saja keadilan
dan kemakmuran tercipta. Kemungkinan kedua, keadaan ini dikembalikan pada keseluruhan masa kepemimpinan Al-Mahdi sejak dia dibayat hingga dia wafat. Maksudnya adalah di zaman Al-Mahdi dan dengan usahanya yang sungguh-sungguh kembalilah keadilan ke seluruh penjuru bumi. Baik itu terwujud karena usaha Al-Mahdi secara langsung maupun karena usaha para khalifah penggantinya yang melanjutkan program Nyat ini, semuanya termasuk salah satu dari sekian banyak buah usaha dari kesungguhan Al-Mahdi. Demikian pula menangnya Din Allah di seluruh muka bumi. Kemenangan agama ini, yang juga terwujud pada masa pemerintahan Al-Mahdi, dapat dikatakan sebagai salah satu buah usaha Rasul yang agung, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berkaitan dengan pemberian Al-Mahdi secara istimewa, maka terbayangkan bahwa peristiwa itu terjadi pada masa peperangan itu maupun pada masa damai di sela-sela peperangan itu, yang demikian itu, karena sudah sangat jelas bahwa harta rampasan yang didapatkan Al-Mahdi sangat melimpah. Terutama harta rampasan dari Bani Kalb, dari Perang Kolosal, dan dari Perang Aliansi. Ini menjadi bukti yang membenarkan pendapat bahwa pada masa itu, Al-Mahdi memberikan kepada rakyatnya sesuatu dalam wujud seperti yang diterangkan oleh hadits-hadits tersebut. Kebijaksanaan Al-Mahdi ini sekaligus menjadi salah satu bukti nyata tindakannya yang meneladani tindakan kakeknya. Rasul yang mulia ini termaktub dalam hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah kitab sunnah, di antaranya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang-orang dari kalangan Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memberi mereka, kemudian mereka meminta lagi kepada beliau dan beliau pun memberi mereka lagi, lantas mereka meminta lagi, dan beliau memberi lagi kepada mereka. Sampai habis harta yang ada pada beliau. Beliau bersabda, harta yang ada padaku tidak akan aku sembunyikan dari kalian. H.R. Mal-Bukhari, Az-Zakar, Hadits No. 1469. Inilah sunnah pemimpin pertama umat Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyembunyikan sesuatu pun pada diri beliau. Sebaliknya beliau memberikannya kepada rakyatnya. Orang yang paling pantas mempraktikkan sunnah ini adalah cucu beliau, Al-Mahdi. Terbayangkan bahwa Al-Mahdi tidak menyisakan sedikit pun dari harta rampasan perang ghanimah itu kecuali dia membagikannya. Dengan sikap inilah, dia pantas untuk disifati dengan sifat-sifat sebagaimana yang tertera pada hadits tersebut. Persoalan ketiga. Diperoleh kejelasan dari hadits tersebut tentang isinya yang menunjukkan lamanya pemerintahan Al-Mahdi berkisar di antara 7-9 tahun dan waktu selama ini adalah masa yang relatif singkat. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin Al-Mahdi dalam waktu yang singkat ini mampu memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kelaliman? Sudah pasti diketahui bahwa Rasulullah yang agung saja memerlukan waktu 23 tahun, itu pun pada masa beliau keadilan belum merata sepenuhnya, padahal bumi sudah dipersiapkan untuk itu. Dari sisi logika, pertanyaan ini mungkin menjadi alasan pembenaran untuk meragukan kebenaran isi hadits tersebut. Memang benar di dalam sejumlah hadits tersebut terkandung informasi tentang capaian dari usaha Al-Mahdi yang secara sekilas kelihatannya lebih berhasil daripada hasil kerja keras sang penghulu para rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah, persoalan ini akan dijawab dari beberapa segi. Pertama, mungkin saja masa kekuasaan Al-Mahdi sebagai raja yang berkuasa penuh hanya beberapa tahun saja, akan tetapi sebenarnya dia menempati posisi itu jauh lebih lama daripada itu, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kedua, bila kita anggap bahwa masa 7-9 tahun adalah masa pemerintahan Al-Mahdi secara keseluruhan, maka tidak ada halangan secara logika maupun secara syariat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan perbaikan dunia melalui tangannya hanya dalam waktu singkat. Tidak disyaratkan bahwa meratanya keadilan secara umum di muka bumi itu terwujud dengan sempurna di masa Al-Mahdi saja. Ada kemungkinan keadilan terwujud memang hasil kerja keras yang dirintis oleh Al-Mahdi, akan tetapi kemudian disempurnakan oleh para khalifah penggantinya. Di samping itu, siapapun yang mengamati secara teliti tanda-tanda khusus yang berkaitan dengan Al-Mahdi pastilah dia mendapati bahwa kondisi dunia sudah dipersiapkan secara khusus baginya untuk mewujudkan keadilan dalam waktu yang cepat. Sebagai tambahan dari semua itu, ada perbedaan yang sangat prinsip antara era kenabian dengan era Al-Mahdi.
Pada era kenabian, pembentukan orang-orang Ansar, yakni orang-orang yang siap memanggul beban risalah dirintis dari ketiadaan, sedangkan pada era Al-Mahdi, generasi Qur'ani sudah terbentuk sebelum munculnya Al-Mahdi, bahkan sudah mencapai tingkatan yang tertinggi melalui berbagai penyaringan. Lebih dari itu, generasi Qur'ani inilah yang meminta Al-Mahdi untuk segera keluar menemui publik agar dapat dibayat. Dengan demikian, sangat jelas ada perbedaan antara dakwah yang dimulai oleh satu orang manusia dengan dakwah yang dimulai oleh satu generasi yang bersinergi dan sudah sangat siap untuk memikul beban risalah. Oleh karena itulah era Al-Mahdi dapat dikatakan menyerupai era Talut, di mana pada waktu itu dia sudah mendapati pasukan yang siap tempur di depannya, lantas segera saja dia bersama pasukan itu memasuki era penyaringan dengan ayakan pertempuran, yang kemudian dia menggapai kemenangan. Dalam beberapa bagian tertentu, era Al-Mahdi ini juga menyerupai era Umar bin Abdul Aziz yang berhasil memenuhi negerinya dengan keadilan dalam waktu 2 tahun saja, padahal sudah dimaklumi bahwa terjadi banyak kelaliman sebelum masa kekhalifahannya. Jika demikian, tidak ada halangan secara syariat maupun secara logika bagi terwujudnya keadilan yang merata dalam waktu yang singkat di era Al-Mahdi. Apabila Allah menetapkan terjadinya sesuatu, maka sebelumnya dia pasti mempersiapkan sebab dan sarananya. Oleh karena itulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan misi dakwahnya selama 23 tahun. Dan sebagai hasilnya adalah sempurnanya dakwah beliau ke seluruh penjuru dunia, hingga masa kita sekarang ini, beriman kepada beliau orang-orang berkulit merah, berkulit putih, maupun yang berkulit hitam. Sebaliknya, Nuh alaihi salam melaksanakan misi dakwahnya selama 950 tahun 1000 tahun kurang 50 tahun. Ternyata tiada yang beriman kepadanya kecuali hanya beberapa orang saja. Setiap zaman itu memiliki kondisi dan keadaan sendiri-sendiri. Seluruhnya diatur dan ditetapkan oleh kekuasaan Allah yang menembus segala aspeknya. Tiada kewajiban bagi kita kecuali menyerahkan diri kepada ketetapan takdirnya tersebut. Kita diperintahkan untuk mengimani bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran, serta kita tidak boleh mendahulukan pertimbangan akal kita yang lemah ini di depan sabda beliau.